Tahukah kamu bahwa para filsuf Stoik kuno meyakini bahwa hidup kita bisa diubah secara dramatis hanya dengan mengubah cara berpikir kita? Ini bukan sekadar filosofi kuno, melainkan ilmu yang terbukti dan digunakan oleh orang-orang sukses dan berprestasi setiap hari. Saya tahu ini terdengar sedikit asing, tetapi tetaplah bersama saya. Hari ini kita akan membahas secara mendalam bagaimana kebijaksanaan Stoikisme dipadukan dengan strategi modern dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih memuaskan dan penuh pencapaian. Ini bukan hanya tentang berpikir positif, melainkan tentang menciptakan magnet dalam pikiran kita yang menarik segala yang kita inginkan. Sebelum kita mulai, bantu saya dengan menekan tombol subscribe. Ini adalah cara sederhana untuk menunjukkan bahwa kamu menghargai usaha kami dalam memberikan wawasan ini. Percayalah, kamu tidak akan ingin melewatkan bagian apapun dari ini, karena kita akan mengungkapkan ide-ide yang dapat mengubah hidupmu dan membantu mengarahkan hidupmu ke arah yang selama ini kamu impikan, namun mungkin tidak pernah kamu anggap mungkin. Mari kita mulai dan masuk lebih dalam ke inti dari Stoikisme dan bagaimana hal ini bisa menjadi pengubah permainan dalam kehidupan pribadi dan profesionalmu. Pikiran dan emosi. Gagasan bahwa kamu bisa mengendalikan hidupmu dengan mengelola pikiran dan emosi mungkin terdengar seperti kekuatan super, tetapi sebenarnya ini adalah inti dari filosofi Stoik. Para Stoik percaya bahwa dengan menguasai keadaan internal kita, kita bisa mempengaruhi realitas eksternal kita. Ini bukan tentang menekan perasaan kita, melainkan mengarahkannya ke jalan yang lebih bermanfaat. Pikirkan pikiranmu sebagai alat yang kuat, seperti ruang kontrol yang mengatur bagaimana kamu menginterpretasikan dan merespon apa yang terjadi di sekitarmu. Pikiran dan emosi kita memang merupakan pengaruh yang sangat kuat. Mereka bisa menentukan kualitas harimu, bahkan arah hidupmu. Bayangkan, mereka seperti arus yang menarikmu. Jika arusnya positif, kemungkinan besar hasilnya akan positif karena kamu terbuka untuk itu, mengharapkannya, dan lebih cenderung membuat keputusan yang akan membawamu ke sana. Sebaliknya, jika kamu terus fokus pada hal-hal negatif, itu seperti mempersiapkan diri untuk ramalan yang menggenapi dirinya sendiri. Contohnya bisa terlihat di situasi belanja di toko bahan makanan. Jika kamu berpikir itu akan menjadi pengalaman yang penuh stres, besar kemungkinan memang akan seperti itu. Kamu akan kesal dengan kerumunan orang, frustrasi dengan antrean panjang, dan mungkin bahkan lupa beberapa barang yang harus dibeli karena kebingungan. Bagaimana cara mengubah ini? Dimulai dengan kesadaran. Perhatikan reaksi awalmu dan arahkan mereka dengan lembut ke jalur yang lebih konstruktif. Ini bukan tentang mengabaikan kenyataan hidup, tetapi memilih perspektif yang meningkatkan kesejahteraanmu. Katakanlah kamu terjebak macet. Kamu bisa merendam diri dalam frustrasi, atau kamu bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk mendengarkan podcast favoritmu atau audiobook, mengubah situasi negatif menjadi pengalaman yang lebih positif. Menerapkan kebijaksanaan Stoik tidak memerlukan perubahan besar dalam semalam. Ini adalah perubahan kecil yang terakumulasi dan secara perlahan mengarahkan hidupmu ke arah yang lebih memuaskan. Ingat, tujuannya bukan untuk merasa bahagia setiap saat. Itu tidak realistis. Namun, dengan mengelola pikiran dan emosi dengan wawasan dan kejernihan yang diajarkan oleh Stoikisme, kamu mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang hidup berikan dengan rasa damai dan ketahanan yang lebih besar. Fokus dan keinginan.
Ketika kamu memikirkan apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup, seberapa jelas gambaran tersebut? Kejelasan adalah kunci dalam stoikisme karena mengajarkan kita untuk mendefinisikan keinginan kita dengan presisi, seperti seorang arsitek yang menggambar rencana rinci sebelum meletakkan bata pertama. Ini bukan hanya tentang mengetahui apa yang kamu inginkan, tetapi tentang memahami mengapa kamu menginginkannya dan bagaimana itu selaras dengan nilai-nilai yang lebih dalam, yang merupakan fondasi dari praktik stoik. Spesifikasi ini memberikan kekuatan pada tujuanmu. Jadi, misalnya, kamu menginginkan pekerjaan baru. Keinginan umum seperti, saya ingin pekerjaan yang lebih baik, terlalu kabur, dan akan membuang-buang energi mental. Sebaliknya, bayangkan jenis pekerjaan yang kamu inginkan. Di industri apa, posisi apa, seperti apa lingkungan kerja yang kamu nikmati. Apakah keseimbangan kerja hidup penting bagimu? Saat kamu spesifik, itu seperti mengatur koordinat dalam GPS hidupmu. Kamu tahu persis kemana kamu ingin pergi, dan bisa mulai mengambil tindakan konkret yang membawamu ke sana. Prinsip yang sama berlaku di semua area hidupmu. Apakah itu untuk meningkatkan kesehatan, menemukan hubungan, atau mempelajari keterampilan baru? Kepercayaan dan iman. Bukankah menarik bagaimana kepastian dari keyakinan kita bisa mendorong kita maju atau malah menahan kita? Kekuatan besar di balik tindakan kita seringkali mencerminkan apa yang diajarkan oleh para stoik tentang kekuatan keyakinan dalam diri dan peran persepsi dalam hidup kita. Para stoik percaya bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang mengganggu kita, tetapi pandangan kita terhadapnya. Demikian pula, memiliki keyakinan yang kuat terhadap kemampuanmu untuk mencapai keinginanmu bukan hanya membantu, tetapi juga esensial. Itu seperti bahan bakar dalam tangki mobilmu. Tanpanya, kamu tidak akan pergi jauh, tidak peduli seberapa hebat rencanamu. Mari kita lihat lebih dalam mengapa kepercayaan dan iman sangat mengubah permainan. Pikirkan tentang saat ketika kamu mencapai sesuatu yang awalnya kamu pikir tidak mungkin. Apa yang berubah? Pada suatu titik, kamu mulai percaya itu mungkin. Kamu melihat kemajuan mungkin atau cerita orang lain yang menginspirasi. Keyakinan ini kemudian memicu serangkaian tindakan yang akhirnya membawamu pada kesuksesan. Itulah iman pada kemungkinan yang membuka potensi kita dan mendorong kita untuk mengejar bahkan tujuan yang paling menakutkan. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan impian besar membutuhkan usaha sadar untuk membangun keyakinan. Rasa syukur dan apresiasi. Salah satu praktik yang paling transformatif yang bisa kita masukkan dalam rutinitas sehari-hari adalah tindakan sederhana untuk mengakui apa yang sudah kita miliki. Ini tentang mengalihkan fokus kita dari apa yang hilang ke apa yang ada. Ini adalah ajaran utama dalam filosofi stoik yang mendorong kita untuk membedakan antara apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak, serta untuk menumbuhkan rasa syukur yang mendalam terhadap apa yang kita bisa kontrol. Dengan menumbuhkan rasa syukur, kita tidak hanya meningkatkan kesejahteraan diri kita sendiri, tetapi juga membuka jalan bagi lebih banyak kelimpahan untuk masuk dalam hidup kita. Para stoik tidak hanya mengajarkan kita untuk bertahan menghadapi kesulitan, mereka juga mengajarkan untuk menghargai keindahan hidup, kemenangan kecil, dan pelajaran yang dipetik bahkan dalam kekalahan. Mereka tahu bahwa rasa syukur memperkuat jiwa, menjadikan kita lebih tangguh menghadapi tantangan hidup yang tak terelakkan. Lalu,
Bagaimana kita bisa membuat kebijaksanaan kuno ini dapat diterapkan dalam kehidupan sekarang? Mulailah dengan hal sederhana. Mungkin di akhir setiap hari, luangkan waktu untuk merenungkan 3 hal yang berjalan baik atau yang kamu syukuri. Ini tidak harus peristiwa yang besar. Mungkin kamu menikmati secangkir kopi yang tenang, atau mungkin seseorang tersenyum padamu di jalan. Ini tentang menemukan nilai dalam momen-momen kecil. Apa yang dilakukan ini adalah memprogram ulang otak kita untuk lebih peka terhadap pengalaman positif. Seiring waktu, perubahan pola pikir ini tidak hanya meningkatkan kebahagiaan kita, tetapi juga menarik lebih banyak hal positif dalam hidup kita. Pikiran kita, seperti taman, berkembang ketika dirawat dengan baik. Jika kita menyiram benih rasa syukur, kita akan menumbuhkan sebuah lanskap yang kaya akan optimisme dan kepuasan. Dan mari kita tidak lupakan praktik stoik tentang memikirkan apa yang bisa salah. Sebuah teknik yang dikenal dengan nama premeditatio malorum. Ini mungkin terdengar bertentangan dengan rasa syukur, tetapi dengan mempertimbangkan kemungkinan tantangan dan menyadari bahwa tantangan tersebut seringkali bisa dikelola atau diperbaiki, kita sebenarnya menumbuhkan rasa apresiasi yang lebih dalam terhadap keadaan kita sekarang. Berlatih bersyukur juga memiliki cara untuk memperbesar apa yang baik dalam hidup kita. Ini bisa mengubah perspektif kita, menjadikan apa yang kita miliki sebagai cukup dan lebih. Ini tentang merayakan kekayaan yang ada dalam hidupmu dan dengan begitu membuka pintu menuju kemungkinan yang lebih besar. Jadi, tantang dirimu untuk membangun rasa syukur setiap hari, karena itu bisa menjadi perjalanan yang sangat memuaskan yang kamu jalani, mengisi hidupmu dengan rasa damai yang mendalam dan kebahagiaan yang melimpah, seperti yang dijanjikan para Stoik. Tindakan terinspirasi. Mengambil langkah menuju impianmu mungkin terdengar seperti hal yang tidak perlu dipikirkan lagi, tapi seberapa sering kita mendapati diri kita hanya berangan-angan tentang apa yang kita inginkan, tanpa benar-benar mengambil langkah nyata untuk mencapainya? Jurang antara keinginan dan tindakan inilah yang dijembatani oleh inspired action atau tindakan yang terinspirasi. Filosofi Stoik menekankan pentingnya tidak hanya bertahan menghadapi peristiwa hidup, tetapi juga secara aktif terlibat dalam membentuknya. Ini tentang menyadari bahwa meskipun kita tidak dapat mengontrol kejadian-kejadian eksternal, kita mengendalikan upaya dan respons kita. Tindakan terinspirasi adalah tentang menjadi proaktif, bukan reaktif. Ini perbedaan antara berharap terjadi perubahan dan benar-benar mewujudkannya. Misalnya, jika tujuanmu adalah meningkatkan kesehatan, tindakan terinspirasi bukan hanya bergabung dengan gym, tetapi juga berkomitmen untuk pergi 3 kali seminggu dan menetapkan tujuan kebugaran yang realistis. Ini berarti menyiapkan makanan sehat sebelumnya daripada membeli fast food. Jenis tindakan ini didorong oleh niat yang jelas dan pemahaman yang mendalam tentang mengapa tujuan-tujuan ini penting bagimu, yang sangat selaras dengan praktik Stoik tentang pertimbangan yang matang dan hidup dengan tujuan. Keindahan dari tindakan terinspirasi terletak pada kemampuannya untuk mengubah bukan hanya keadaanmu, tetapi juga pola pikirmu. Setiap langkah yang kamu ambil memperkuat komitmenmu terhadap tujuanmu dan keyakinanmu dalam kemampuan untuk mencapainya. Ini bukan tentang lompatan besar, bahkan langkah kecil yang konsisten akan terakumulasi seiring waktu dan membawa perubahan signifikan. Misalnya, menulis hanya 1 halaman sehari bisa menghasilkan buku lengkap dalam waktu kurang dari setahun.
atau menabung sedikit setiap hari bisa menjadi dana yang cukup besar. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada momen sekarang dan tindakan yang dapat kita ambil sekarang, daripada merasa kewalahan dengan seluruh ambisi kita. Kita bisa membagi-baginya ke dalam apa yang bisa dilakukan hari ini. Pendekatan ini menjaga kita tetap fokus dan mencegah kita merasa terhenti oleh impian kita sendiri. Untuk benar-benar merangkul tindakan terinspirasi, mulailah dengan memperjelas apa yang ingin kamu capai, lalu pikirkan langkah-langkah yang akan membawamu ke sana. Berkomitmenlah untuk membuat langkah-langkah tersebut spesifik dan bisa dilakukan. Kemudian berikan perhatian penuh pada proses ini, melihat setiap tugas sebagai bagian penting dari perjalanan yang memuaskan. Kewaspadaan inilah yang menjadikan tindakan itu terinspirasi, memberi energi dan tujuan yang selaras dengan penekanan stoik pada hidup sesuai nilai-nilai kita. Perlawanan. Kita semua memiliki momen di mana kita merasa seolah-olah kita adalah musuh terbesar kita sendiri, saat-saat di mana kita seolah-olah sedang berjuang melawan keinginan dan tujuan kita sendiri, menciptakan perlawanan di mana seharusnya ada motivasi. Seakan ada penghalang tak terlihat yang menghentikan kita untuk bergerak maju. Jenis perlawanan internal ini tidak hanya membuat frustrasi, tetapi bisa juga sangat membingungkan. Mengapa kita akan menghentikan diri kita sendiri untuk mengejar apa yang benar-benar kita inginkan? Stoikisme menawarkan perspektif unik untuk melihat fenomena ini, yang menyarankan bahwa perlawanan sering berasal dari keyakinan yang tidak selaras dan penilaian yang salah. Memahami dan mengatasi perlawanan ini mirip dengan menavigasi melalui labirin. Langkah pertama adalah kesadaran, mengenali bahwa perlawanan itu ada, lalu menggali lebih dalam untuk memahami akar penyebabnya. Menurut pemikiran Stoik, banyak dari respons emosional kita adalah hasil dari penilaian yang keliru. Kita mungkin menahan diri untuk mengambil tindakan pada proyek atau peluang kerja baru karena kita sudah membujuk diri kita bahwa hasil negatif yang mungkin terjadi lebih besar dari hasil positif. Di sini, para Stoik akan menyarankan kita untuk menantang penilaian tersebut dengan mempertanyakan validitasnya dan menyelaraskannya dengan perspektif yang lebih rasional dan objektif. Setelah kita mengidentifikasi sumber perlawanan kita, langkah berikutnya adalah bekerja untuk menghadapinya. Ini melibatkan reprogramming pikiran kita agar lebih selaras dengan tujuan dan nilai-nilai kita. Waktu dan kesabaran. Di dunia yang serba cepat ini, sangat mudah untuk menginginkan hasil instan, bukan? Kita menanam benih di kebun dan dalam kehidupan pribadi kita, lalu memeriksa setiap beberapa menit untuk melihat apakah sudah tumbuh. Tetapi seperti halnya alam, pertumbuhan yang sejati, baik itu dalam pengembangan pribadi, pencapaian profesional, atau bahkan hubungan, memerlukan waktu dan kesabaran yang merupakan hal yang diajarkan Stoikisme untuk kita terima sepenuhnya. Filosofi Stoik mendorong kita untuk menghargai proses itu sendiri, bukan hanya hasil akhirnya. Ini tentang memahami bahwa setiap hal memiliki musimnya dan bahwa perubahan besar memerlukan periode pemeliharaan dan penantian. Misalnya, jika kamu sedang berusaha mencapai tujuan besar dalam hidup, seperti memulai bisnis baru atau mengejar gelar, itu wajar jika merasa tidak sabar. Namun, merangkul kesabaran Stoik berarti mengakui bahwa setiap langkah dalam proses tersebut penting dan berharga, bahkan yang tampak memperlambat kita. Perspektif ini mengalihkan fokus kita dari sekadar berorientasi pada hasil, menuju untuk menemukan nilai dalam perjalanan sehari-hari.
Setiap tantangan yang dihadapi dan setiap hambatan yang dilewati berkontribusi pada pertumbuhan kita dan seharusnya dipandang sebagai bagian integral dari petualangan ini. Ini bukan berarti kita menunggu dengan pasif, melainkan kita secara aktif terlibat dalam proses tersebut, bekerja dengan tekun sambil menyadari bahwa beberapa hasil memang tidak bisa dipercepat. Ini seperti menyiram tanaman. Kamu memberikannya apa yang dibutuhkan, tetapi kamu tidak bisa menarik daun-daunnya untuk membuatnya tumbuh lebih cepat. Selain itu, stoikisme mengajarkan kita untuk menggunakan waktu ini dengan bijaksana. Sambil menunggu satu tujuan untuk terwujud, kita bisa bekerja pada aspek lain dalam diri kita atau hidup kita. Ini bisa berarti mengembangkan keterampilan baru, memperdalam hubungan, atau sekadar meluangkan waktu untuk merenung dan bermeditasi. Setiap kegiatan ini memperkaya hidup kita dan seringkali berakhir memberikan kontribusi pada tujuan utama kita dengan cara yang tak terduga. Bersabar juga berarti merasa nyaman dengan ketidakpastian, yang merupakan kebajikan stoik lainnya. Terkadang, meskipun sudah berusaha sebaik mungkin, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Di sini praktik stoik untuk tetap hadir dan beradaptasi dengan keadaan tanpa kehilangan kedamaian batin, kita menjadi sangat berharga. Ini membantu kita mempertahankan ketenangan dan menjaga ketahanan kita terhadap frustrasi yang datang dengan penundaan atau kemunduran. Keselarasan dengan alam semesta. Terkadang, hidup terasa seperti serangkaian peristiwa acak, bukan? Tetapi bagaimana jika ada pola atau aliran yang sedang terjadi yang tidak kita lihat? Gagasan tentang keselarasan dengan alam semesta ini mungkin terdengar agak jauh, tetapi ini sangat tertanam dalam prinsip-prinsip stoik yang mengajarkan kita tentang harmoni dan hidup sesuai dengan alam. Dengan menyesuaikan diri dengan irama hidup dan menerima bahwa segala sesuatu terjadi untuk suatu alasan, kita dapat menemukan kedamaian dan tujuan yang mendalam. Filosofi stoik mendorong kita untuk hidup selaras dengan alam, yang mencakup hukum alam semesta dan sifat sejati kita sendiri. Ini berarti memahami peran dan tugas kita dalam hidup dan bertindak dengan cara yang konsisten dengan tanggung jawab tersebut. Misalnya, jika kamu secara alami adalah orang yang kreatif, keselarasan dengan alam semesta mungkin berarti mengejar karier atau hobi yang memungkinkanmu mengekspresikan kreativitas tersebut daripada menekan diri dalam pekerjaan yang tidak sesuai. Tetapi keselarasan ini bukan hanya tentang pemenuhan pribadi, tetapi juga tentang menyadari keterkaitan segala hal. Para stoik percaya bahwa segala sesuatu di alam semesta ini saling bergantung, dan dengan menyelaraskan diri kita dengan tatanan alami ini, kita berkontribusi pada harmoni yang lebih besar. Ini mungkin melibatkan membuat pilihan yang tidak hanya baik untuk diri kita sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain dan dunia secara keseluruhan. Ini tentang membuat keputusan yang selaras dengan kebenaran terdalam tentang bagaimana dunia ini bekerja. Secara praktis, ini dapat dicapai dengan memperhatikan sinyal-sinyal yang kehidupan kirimkan kepada kita. Kadang-kadang kita mengabaikan intuisi kita atau petunjuk kecil yang memberitahu kita bahwa kita sedang berada di jalur yang benar atau bahwa kita perlu berbelok. Dengan lebih mindful dan reflektif, kita bisa mulai memperhatikan petunjuk-petunjuk ini dan menggunakannya sebagai panduan. Meditasi rutin atau menghabiskan waktu di alam bisa membantu menumbuhkan kesadaran ini, menciptakan ruang tenang dalam hidup kita di mana kita bisa terhubung dengan aliran alam semesta. Aspek lain dari keselarasan dengan alam semesta
adalah belajar untuk menerima dan mengikuti perubahan dan tantangan yang datang pada kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk merangkul apapun yang terjadi, baik yang baik maupun buruk, sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Ini tidak berarti menjadi pasif, tetapi berarti secara aktif beradaptasi dan mencari cara untuk berkembang dalam kondisi yang kita hadapi. Misalnya, jika kamu mengalami kemunduran, daripada melawan atau meratapi keadaan, kamu bisa mencari kesempatan yang mungkin sedang disajikan. Mungkin ini adalah kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru, untuk mengembangkan ketahanan, atau untuk mengambil hidupmu ke arah yang baru. Terima kasih telah menghabiskan waktu untuk bersama kami hari ini dan menyelami kebijaksanaan mendalam dari Stoikisme. Ingatlah bahwa perjalanan untuk menyelaraskan diri dengan alam semesta dan menghayati prinsip-prinsip Stoik adalah jalan yang terus berkembang menuju pertumbuhan dan penemuan diri. Jika kamu ingin memperdalam pemahaman dan praktikmu, pastikan untuk menonton video yang kami rekomendasikan di layar sekarang. Video tersebut dirancang untuk lebih memandu kamu dalam perjalanan transformatif ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas Esensi Stoik. Tempat kita tidak hanya mengeksplorasi bagaimana cara hidup, tetapi juga bagaimana cara hidup dengan baik.